Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahma dari kelompok 9 mata kuliah Administrasi dan Supervisi kelas 4B Pendidikan Geografi sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua yakni Ulfa Zahidatul Afiqoh. Pada video ini kami akan membahas administrasi layanan khusus dan perpustakaan. Apa itu administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus adalah layanan secara khusus yang diberikan kepada peserta didik yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar. Selanjutnya, ada jenis-jenis administrasi layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik, di antara lain ada pustaka, laboratorium, UKS atau usaha kesehatan sekolah, koperasi, sarana ibadah, dan transportasi. Yang pertama, kita akan membahas perpustakaan atau pustaka. Perpustakaan sekolah merupakan suatu unit kerja yang mengoleksi berbagai bahan pustaka yang berisi tentang berbagai sumber informasi yang berupa buku dan juga buku ilmu pengetahuan lainnya sebagai sumber belajar warga sekolah. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium merupakan suatu wadah atau tempat, gedung, ruang dengan segala macam perangkat keras yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Laboratorium merupakan tempat bagi guru, siswa, atau orang lain untuk melakukan kegiatan ilmiah dalam rangka belajar mengajar. Laboratorium adalah sarana prasarana dan mekanisme kerja yang menunjang materi pelajaran di dalam kelas melalui pengalaman langsung, dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pengajaran, serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah untuk melatih jiwa pengusaha di masa depan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Ulfa Zahidatul Afiqoh akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Nikmatur Rahma. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sarana ibadah. Contoh dari sarana ibadah yaitu musola. Sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang selanjutnya yaitu sarana transportasi. Transportasi merupakan sarana penunjang yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu antarjemput sekolah yang terdapat di sekolah dasar. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Materi kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu lembaga yang menyediakan layanan atau sarana terhadap pengkoleksian buku-buku, bahan ajar, atau literatur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan untuk tujuan tertentu. Perpustakaan secara umum bertujuan untuk melakukan layanan informasi literatur kepada masyarakatnya. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan ada 6. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Yang kedua yaitu fungsi informasi. Merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru
serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Yang kedua yaitu fungsi rekreasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan, seperti majalah, surat kabar, novel, film, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku yang berkaitan tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, serta buku bisnis dan lain sebagainya, sehingga pelajar dapat mengembangkan hobinya lewat membaca buku. Yang keenam yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab, yaitu para pelajar dapat ikut serta dalam pekerjaan rutin perpustakaan, seperti membantu penyelenggaraan peminjaman dari pengambilan buku, mengecek buku-buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu pengolahan bahan pustaka. Bahan pendidik yang dimiliki perpustakaan sekolah sebelum dipinjam kepada siswa-siswi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, yaitu ada 4 proses pengolahan perpustakaan. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua katalogisasi, yang ketiga pemberian stempel pada buku, yang keempat pemberian nomor pada buku, yang kelima pengaturan buku pada rak.